Hari ini gue lagi ada di Camera Goods. Thanks to Camera Goods, mau minjemin kameranya buat di review. Di belakang itu ada Mehmet Yoga Andriansyah. Jangan lupa di follow, di blog, di report. Jadi gue bakal membandingkan A7C dan A7 III. Sebaiknya beli yang mana? Nah, yang pertama itu perbedaannya ada di bentuk. Jadi A7C itu menghilangkan atasnya. Atasnya itu di EVF-nya dihilangin. Jadi A7C itu EVF-nya hilang. Jadi A7C itu berpindah. EVF-nya ada di sebelah sini. Jadi dihilangin. Kalau dulu kan A7C, A7 III tuh ada di atasnya. Jadi lebih pendek ya. Ini kalau kita lihat coba lebih pendek sedikit tapi hilang banyak gitu. Yang kedua itu ada di beratnya. Beratnya A7 III tuh 636 gram. Kalau A7C itu sekitar 504 gram. Jadi perbedaannya lumayan, ada sekitar 130 gram lah. Itu lumayan berpengaruh ya buat kalau lu pegang lama. Kalau dipegang lama, apalagi yang udah tua. Umur. Terus yang ketiga, kontrol layout. Jadi tombol-tombolnya tuh berubah. Kalau dulu di A7 III ada custom itu sampai 4 ya. C4. Nah, ini dia berubah, dihilangin custom 2-nya. Custom 1-nya diubah jadi langsung record, tombol record. Layoutnya berubah. Terus ini belakangnya tuh. Layoutnya juga berubah. Jadi si joysticknya hilang. Joystick A7 III hilang di A7C. Lumayan menghilangkan beberapa. Lalu ini nih, yang paling berpengaruh tuh ini nih. Biasa kan kita kalau gua ngubah F-nya di sini. Nah ini nggak ada nih, hilang nih. Hilang. Terus ini sedikit lebih tinggi daripada ini. Nah ini lebih pendek tombol dialnya gitu. Sisanya sama, ada menu. Terus ini hilang beberapa di belakang ya. Jadi dialnya berubah layoutnya. Lalu mode dial. Biasanya di A7 III itu jauh ya. Dari mode manual ke mode video. Jauh. Kalau di A7C itu ada di sebelahnya. Tuh, ada di sebelahnya. Kelihatan kan? Oke, jadi mode dialnya berubah. Jadi memudahkan kita untuk dari foto ke video langsung. Lalu EVF-nya berubah, pindah. Tadinya di atas. Tadinya di atas, jadi di samping. Mengecil. Kalau secara resolusi sama. Resolusinya sama EVF-nya, bedanya mengecil aja. Ini mengecil. Oke. Lalu yang paling signifikan, lumayan signifikan adalah flip screen. Flip screen. Jadi di generasi ini yang selanjutnya flip screen-nya enak. Jadi lu bisa ngevlog sambil melihat diri lu sendiri gitu. Kalau ini kan cuma ke atas ke bawah ya. Kalau A7 III itu cuma atas bawah. Nih, sama bawah. Nah, cuma atas bawah. Jadi lumayan signifikan buat orang-orang video flip screen ya. Udah, ke gua lagi dong muka. Gua lagi. Lalu yang ketujuh, no recording limit. Gua udah coba syuting 4K sejam lebih nggak mati. No overheat, nggak overheat. Jadi kalau lu recording di A7 III itu cuma sampai 30 menit. Setengah jam mati dan filenya itu dipotong.
filenya tuh dikepotong 10 menit, 10 menit, 10 menit gitu. Kalau di A7C, gue coba itu semua utuh dan no overheat. Itu yang paling penting tuh, no overheat. Dan dia recording limitnya sampai 2 jam aja masih jalan terus. Sampai baterai lu habis, sampai memori lu habis. Yang ke-8 perbedaan ada di video eye tracking di A7C. Jadi di video eye trackingnya tuh jalan terus. Kalau di A7C, kalau di A73 itu nggak jalan. Itu hanya di foto biasanya. Transition speed A7C jauh lebih cepat sekarang. Ada improvement dibandingkan A73. Yang ke-10 IF tracking ketika lu monitoring pakai HDMI. Jadi lu colok kamera lu ke HDMI, di monitoring tuh eye trackingnya tetap jalan. Lalu yang ke-11 itu color science. Kalau kita selalu mengeluhkan A73 itu lebih magenta. Ternyata di A7C setelah kita cek itu lebih hijau. Jadi itu perbedaannya lumayan ya, karena tapi bisa di-improve, bisa diedit sih itu sebenarnya. Yang ke-12 yang lumayan signifikan perbedaannya ada post stabilization. Jadi ada nyebutnya gyro apa gyro? Gyro metadata. Jadi kita bisa videonya stabil. Nah, image videonya kita stabilin lagi. Jadi tanpa gimbal itu lebih stabil, tapi dengan softwarenya namanya Catalyst Bros. Katanya sih kalau di GoPro itu kan lumayan ya stabilizingnya. Nah itu mirip kayak GoPro itu, smooth stabilization. Lalu suara shutternya berbeda. Jadi suara shutternya di A73 dan di A7C itu agak berbeda. Kita coba ya. Suara shutternya berbeda jauh, lumayan ya. Kedengeran nggak? Kata ibu nanti saja pulang dari. Mau kasih mic nih, deket mic. Ngomongnya begitu tadi. Halus banget. Hah? Halus banget. Gue lebih suka ini malah. Karena omongan dia begitu, bilang bu sekalian. Entah kenapa, mungkin karena A7C itu nggak punya mechanical shutter ya. A73 punya mechanical shutter. Itu juga perbedaan karena A73 tuh punya mechanical shutter. Yang berbeda juga shutternya. A7C itu maksimal A1/4000, A73 maksimal 1/8000. Nah, suaranya berbeda kan? Gue lebih suka A73 sebenarnya, lebih greget. Dia punya mechanical shutter, kelihatan nggak? Nah ini kan electronic shutter nih, electronic shutter. Jadi kalau lu off-in itu berubah jadi mechanical shutter, suaranya juga beda. Suaranya juga beda. Kalau di A7C itu nggak ada mechanical shutternya. Mungkin karena dia makin kecil kali ya, makanya dia nggak ada gitu. Karena dia makin kecil. Switching dari NTSC ke PAL itu kalau di A73 lu biasa harus format ulang memorinya. Kalau di A73 enggak. Jadi nggak perlu format ulang memorinya. Itu juga lumayan keunggulan ya, karena biasa kita ubah-ubah. Itu juga jadi masalah. Harus ganti memori lagi. Takut ke format memorinya. Yang ke-15, slot memory card. Slot memory card A73 ada 2. Slot memory card A73 ada 2. Kalau A7 itu cuma 1. Nah, A7C cuma 1 slot memory cardnya. Nah, itu jadi masalah juga bagi sebagian orang. Walaupun bagi gua nggak ada masalah. Karena gua selalu pakai 1 slot aja. 1 slot doang. Gua pakai 1 slot doang. Karena yang 1 cuma buat nyimpen memory card lain kalau gua. Gitu yang jadi masalah. Jenisnya sama itu? Jenisnya sama. Itu di SD card biasa memori. Ini juga di SD card
sama kok, sama. Lalu yang ke-16, portnya lebih rapih di A7C. Nah, nggak ngelewer-lewer. Tuh, bisa kelihatan? Nah, kayak gitu. Jadi port di A7C ini nggak ngelewer-lewer. Tuh. Nah, Nah, ini. nah kayak gitu. Nah, Nah, ya. Enak ya? nah enak. Jadi nggak ngelewer-lewer. Lu bandingin dari generasi-generasi sebelumnya. Mereka portnya tuh ngelewer, nggak jelas. Tutup. Putus ya. Takutnya kan patah, putus. Tuh, Putusnya. tuh. Ngelewer-lewer. Belum fokus. Dah. Tuh. Nah, ngelewer-lewer tuh. Nggak jelas. Jadi ini cukup jadi improvement yang bagus di portnya ya. 17. Harganya. Jadi setelah rilis sebenarnya harga A7C itu jauh lebih murah harga resminya sedikit, tapi di used market harga A7C lebih mahal sedikit. Nah itu yang jadi masalah. Kita tes dulu, switch on tes. Terus. 1, 2, 3. Mana lebih dulu? A7C. A7C. Sekali lagi ya, kita tes. 1, 2, 3. A7C. A7C. Nah, 7C lebih cepat nyalanya ya. Kita tes pakai lensa. Lensanya sama-sama 2470 GM. Lensa andalan bagi yang punya duit. Kalau kamu duit, Ya, silakan cari yang lain. nabung maksudnya. Oh iya, nabung. Wadaw. Ini agak-agak ini ya. Langsung jomplang ya. Langsung jomplang ya. Kalau lu pakai A7C kecil terus pakai ini, lihat gede banget. Segini. Kayak pakai tele. Nah. Tutupnya dibuka dulu. Iya. Bergelap lagi. Kayak kehidupan. Nah. Kita set di AFC. Kita dengan settingan sama ini ya. Settingan sama tuh. Settingannya sama. Kira-kira lebih cepat AFC mana? Nah, mata gua belok tuh. Kira-kira lebih cepat mana dia? Lebih cepat A7C ya? Ya. Dan perbedaannya A7C ada itunya ya, ada kotak-kotaknya. Jadi kesimpulannya adalah A7C itu memang dibuat buat benar-benar hybrid vlogger, video, dan foto. Tapi fotonya bukan foto yang keprofesional beneran ya. Jadi kalau lu memang sekedar foto nggak di studio atau foto-foto wedding juga masih bisa yang pakai apa? Available light. Jadi lu masih bisa pakai gitu. Ini lebih ke kamera video. Jadi vlogger yang butuh traveling dan foto yang punya kualitas yang bagus, A7C jatuh ke A7C. Walaupun dengan spek yang sama, isian sama, sensor yang sama, tapi rilisnya kan jauh berbeda 3 tahun. Yang ini 2018, yang ini 2021. Nah itu jadi masalah karena mereka banyak mengimprove fitur-fiturnya dan juga kecepatan autofocusnya juga improve gitu. Jadi memang A73 itu jadi kamera yang sangat laris untuk saat ini di pasaran. Dan untuk foto juga oke banget gitu. Tapi kalau memang lu lebih ke hybrid foto dan video, saran gue masuk ke A7C karena
flip screen, dan berbagai fitur video yang lebih mendukung. Karena ada yang image apa tadi ya, tapi Image stabilization-nya yang gyro data dengan post stabilization-nya yang jauh improve banget, keren banget gitu. Dan lebih kecil, itu yang jadi oke, lebih kecil. Cuma gue menyayangkan kehilangan ada ini wheel di sini. Kehilangan wheel di sini gue menyayangkan banget karena gue biasa ganti F di sini. Dan ini bentuk yang tadi ini lebih kecil banget, gripnya tidak ergonomis. Lu pakai pegang lama di sini, ini pasti pegel. Gitu. Jadi memang untuk traveling dan video vlogger ini oke banget. Segitu aja dari gua untuk perbedaannya A73 dan A7C. Thanks to Kamera Goods yang udah minjemin kameranya. Nanti kita review lagi kamera selanjutnya. Bye bye.